Yang pertama adalah pengertian aliran behavioristik. Aliran behavioristik adalah salah satu pendekatan utama dalam psikologi yang sangat menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini berpendapat bahwa perilaku manusia adalah hasil dari pengalaman belajar dan interaksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, perilaku kita dibentuk oleh stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan respon tanggapan kita terhadap stimulus tersebut. Adapun yang kedua adalah tokoh-tokoh penting dalam behaviorisme. Yang pertama ada John B. Watson. John B. Watson ini dikenal sebagai bapak behaviorisme. Watson menolak konsep mental atau kesadaran dalam psikologi dan harus menekankan bahwa psikologi ini harus berfokus pada perilaku yang ada dan diamati. Terus, eksperimen ini terkenal yang dilakukan oleh Watson adalah eksperimen Little Albert. Nah, Little Albert ini yang menunjukkan bagaimana anak kecil dapat dilakukan atau dilatih untuk merasa takut terhadap benda tertentu melalui asosiasi ini. Nah, terus ada yang kedua yaitu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini seorang fisiolog Rusia, berasal dari Rusia. Pavlov ini terkenal dengan teori conditioning klasik atau classical conditioning. Nah, eksperimennya pada anjing menunjukkan bagaimana stimulus yang netral atau bunyi bel dapat diasosiasikan dengan stimulus yang memberikan respon alami pada makanan. Nah, sehingga si anjing ini akhirnya mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bel tersebut. Nah, terus yang ketiga nih, yang terakhir ada B.F. Skinner. Nah, tokoh ini juga termasuk kepada tokoh behaviorisme, yaitu radikal yang mengembangkan konsep conditioning operan atau operan conditioning. Nah, Skinner menekankan nih bahwa perilaku dapat diperkuat atau dihentikan oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut, seperti penguatan ataupun hukuman. Mungkin itu 3 dari tokoh-tokoh behaviorisme. Oke, yang ketiga ada prinsip-prinsip dalam behaviorisme. Yang pertama ada stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan dari lingkungan yang memicu perilaku, sementara respon adalah reaksi atau perilaku yang muncul akibat stimulus tersebut. Nah, yang kedua ada conditioning klasik atau Pavlov. Pembelajaran terjadi ketika suatu stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus alami yang menghasilkan respon otomatis. Proses ini pun melibatkan yang pertama ada stimulus netral atau yang disebut NS, suatu stimulus yang awalnya tidak memicu respon tertentu. Yang kedua ada stimulus tak bersyarat, stimulus yang secara alami memicu respon tertentu. Yang ketiga ada respon tak bersyarat. Respon alami ini muncul tanpa perlu dipelajari. Selanjutnya ada stimulus bersyarat, stimulus netral yang setelah berulang kali diasosiasikan dengan UEC akhirnya memicu respon yang dipelajari. Yang terakhir ada respon bersyarat atau CR, respon yang muncul akibat stimulus bersyarat. Nah, yang ketiga ada conditioning operan atau Skinner. Perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Ada 2 jenis penguatan dalam conditioning operan ini. Yang pertama ada penguatan positif, memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk memperkuat perilaku, dan penguatan negatifnya adalah menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Adapun hukuman positifnya yaitu menambah stimulus yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku, dan untuk hukuman negatifnya adalah menghilangkan stimulus yang menyenangkan untuk mengurangi perilaku. Adapun yang keempat adalah jenis-jenis belajar dalam behaviorisme. Yang pertama ada pembiasaan klasik, yang kedua ada pembiasaan operan, dan yang ketiga ada belajar observasional atau dedukasi. Yang pertama adalah pembiasaan klasik. Ini yaitu pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang menghasilkan respon. Respon ini adalah respon alami dan terjadi tanpa adanya intervensi sadar dari individu.
Terus yang kedua ada pembiasan operan. Ini pembelajaran melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku. Perilaku yang diikuti oleh penguatan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hukuman cenderung tidak diulangi atau dihentikan. Adapun yang ketiga yaitu belajar observasional atau imitasi. Walaupun ini tidak selalu dianggap sebagai bagian dari behaviorisme klasik, belajar ini juga melalui pengamatan orang lain terus dianggap bagian dari perilaku yang dapat diukur. Nah, terus contohnya di sini adalah anak-anak meniru perilaku yang melihat dari orang tua atau lingkungan sekitar. Eksperimen penting dalam behaviorisme. Eksperimen Little Albert Ashford. Eksperimen ini menunjukkan bahwa kondisi seperti rasa takut dapat dikondisikan melalui asosiasi. Watson dan Roset Rosali menunjukkan bahwa Albert, seseorang anak kecil, dapat dikondisikan untuk takut pada tikus putih setelah mengasosiasikannya dengan suara keras yang menakutkan. Eksperimen Pavlov menunjukkan bahwa anjing bisa dilakukan ayu-ayu saat mendengarkan bunyi bel karena mereka mengasosiasikan bel dengan datangnya makanan. Kontak skinner menggunakan otak yang dirancang khusus skinner box untuk mempelajari perilaku hewan. Biasanya tikus atau burung merpati dalam kaitannya dengan penguatan dan hukuman. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah kritik terhadap behaviorisme. Meskipun behaviorisme membawa perubahan besar dalam studi psikologi, aliran ini juga menerima banyak kritik. Kritik utama terhadap behaviorisme adalah bahwa teori ini terlalu menekankan pada faktor lingkungan dan perilaku yang dapat diukur, tetapi juga mengabaikan peran pikiran, emosi, dan proses mental internal yang tidak bisa diukur secara langsung. Aliran ini juga dianggap terlalu deterministik karena beranggapan bahwa perilaku sepenuhnya dikendalikan oleh lingkungan. Nah, oke teman-teman, dapat kita simpulkan bersama bahwasanya aliran behaviorisme adalah aliran yang berfokus pada studi ilmiah perilaku melalui pengamatan terhadap hubungan antara respon dan stimulus. Teori ini menekankan bahwasanya pembelajaran terjadi melalui pengalaman dengan lingkungan, baik melalui pembiasaan klasik maupun peran. Meskipun mendapat kritikan yang sangat banyak karena mengabaikan aspek mental atau kognitif manusia, behaviorisme tetap memiliki pengaruh besar dalam psikologi dan diterapkan dalam banyak bidang, termasuk pendidikan, terapi, dan pelatihan perilaku. Sekian. Bye-bye.